Ya, mudah-mudahan ini udah nyantol semua nanti. Diulangi lagi Amin. nggak itu Pak? Belum direcord. Ya Mas, kan gue diulangin kok karo praktek kayaknya lu. Oke, nanti kalau masih bingung kita ulangi. Jadi ini prosesnya dulu buat gambarannya. Buat gambaran ini proses-prosesnya. Setelah itu kita bikin program utamanya. Oke, program utama kita ketik. Kita bikin new project. Kita ketik mulai dari 0H, berarti mulai dari sini. Terjemahan, oke, 0 ORG, 0H, pastikan bahwa program itu memulai di paling ujung, kondisi reset. Setelah itu bikin sebuah label program utama, serta bikin utama. Setelah itu titik 2 karena ini label, kita lanjutkan ke di perintah yang selanjutnya. Move port 1 diisi dengan 00H. Berarti move itu bisa besar kecil. Oke, move port 1 diisi, koma, crash, terus 00H. Berarti posisi dia itu 00000. Kalau dari segi binary berarti 00 tuh 2 3 4 5 6 7 8 titik binary. Setelah itu panggil delay, call, panggil apa nanti subrutinnya. Oke, kita lompat bikin subrutinnya dulu. Kita panggil bikin subrutinnya, nanti dikasih nama delay. Subrutin itu bikin seperti label terus di titik 2. Itu setelah selanjutnya dia itu nanti apa-apa isinya, kita selesainya dengan red. Oke. Let berarti kita lanjutkan ke program utamanya, panggil delay. Jadi dia akan memanggil ini. Oke, setelah itu delay selama berapa? Ini delay delay. Setelah itu panggil delay, kita matikan port ini. Mau matikan port 1 dimatikan dengan 0 FFH, atau kalau di ini adalah 1111111 binary. Setelah itu bikin delay, panggil delay lagi, call delay. Nah, ini kan sudah selesai sampai sini, tinggal kita bikin dia loop biar dia itu bisa kedip-kedip. Maka loopingnya ke posisi ke utama. Dia lompat ke utama, berarti dengan jam JMP utama. Nah, berarti kalau ini dia lompat, posisi sekarang lompat ke label utama, berarti di atas. Berarti dia itu akan muter-muter terus. Gitu. Oke, ini sudah dapat program utamanya. Setelah itu kita merujuk ke bikin subrutinnya delay, fungsi delaynya. Oke, subrutin delay ini seperti ini. Bikin delay. Terus kita pertama kali isi, kita menggunakan fasilitas memori move R0. Move R0, tolong diisi R0 dengan 10. 10 apa? Misal 10. Oke, hex saja. Kita terbiasa hexa 0AH. Setelah itu, untuk dia sarana looping, seandainya kan tidak ada label lagi, maka nanti loopingnya nanti di mana? Makanya di sini memerlukan label lagi, yaitu delay, atau nggak usah looping lagi. Jadi di sini kita akan di JNZ. Apakah DJNZ dikurangi dengan R0, dikurangi 1, maaf. R0 dikurangi dengan 1, dikurangi R0, kurangi dengan 1, apakah dia itu sama dengan 0? Jika belum, maka dia
muter-muter diam di sini. Kurangi satu dan di sini. Itu dengan dolar. Ini dengan metode dia itu diam saja di sini, di CNZ terus. Tapi ada dengan metode lain, misal kita bikin subroutine lagi, delay 2. Ini walaupun nanti nggak dipakai, kita juga bisa ngetik juga di sini. Move misal sama, move R0 diisi dengan 10, diisi dengan 0 AH, 0 AH, 9 AH, terus bikin delay lagi. Ini harus beda. Dan ini setiap label subroutine ini tidak boleh ada yang sama. Ini kan sama delay, ini delay. Saya tak bedakan dengan tunda saja. Ini tunda, tunda, tunda. Terus tunda, ini juga nanti tak bikin tunda 1, tunda 1, misalnya. Oke. Setelah bikin itu, baru pakai DCNZ. Apakah R0 dikurangi dengan 1, R kurangi 1, kalau tidak dia lompatlah ke tunda 1. Nah, ini nanti hasilnya akan sama dengan subroutine delay. Dan terakhir adalah red. Sudah selesai subroutine ini. Ini adalah subroutine, ini juga subroutine. Mana yang mau dipakai? Ini sama saja hasilnya akan sama. Jadi kalau ditunda dia isi R0, terus setelah itu dia muternya dia itu masuk ke tunda 1, dia muter lagi tunda 1, setelah itu kalau sudah 0 dia read. Selesai. Ini sudah dapat programnya. Sudah dapat semuanya. Untuk mengakhirinya dari program itu harus paling bawah itu ada tulisan N. Ini sudah dapat programnya. Nah, kita coba kalau sudah dapat, kita coba compile program ini. Apakah ada yang error? Oh, ini belum kesimpan. Jadi saya simpan dulu di program. Di ini adalah flip-flop. Tak bikin flip-flop. Oke. Ya, sudah compile dan tidak ada error. Di sini tidak ada error. Oke. Di sini tidak ada error, sudah compile. Tinggal kita simulasikan apa yang terjadi. Oke, simulasikan dengan klik ini. Klik simulasikan dengan step by step, nggak apa-apa. Oke, step by step. Seperti tadi saya ceritakan bahwa nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi pertama kali 0H, dia itu posisi 0. Posisi ini yang ada di dalam mikrokontrol, dia masih standar semua. Di bawah ini masih standar semua. Oke, kita run satu persatu. Apa dari pointer dia itu menunjuk ke sini, move port 1 to 00H. Berarti port 1 ini kan masih 111. Setelah instruksi ini kita step by 1, maka terjadi 000. Setelah itu pointer akan memanggil call delay. Maka dia itu akan merujuk ke subroutine delay. Maka ini pointer akan lompat ke delay. Masuk ke delay. Berarti ini step 1. Nah, dia itu akan lompat ke sini, delay. Setelah itu dia akan merujuk bahwa R0 akan diisi dengan 10. R0 di sini masih 0. Maka setelah step 1, dia itu akan jadi 0A, hexa. Setelah ini DCNZ R0 dikurangi 1, seandainya belum jadi 0, maka dia itu akan di sini terus muter-muternya. Di sini terus muter. Sampai dia 0. Maka kalau kita step langkah 1 lagi, maka dia itu akan berkurang R0-nya. Jadi 9, step lagi dia itu 8, step lagi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah ini satu klik lagi berarti R0 akan jadi 0, dia itu akan lompat kembali ke tadi paling akhir yaitu panggilan delay-nya. Oke, saya step 1 lagi. Nah, itu sudah masuk ke read. Read berarti menyelesaikan subroutine-nya. Subroutine itu akan kembali ke posisi selanjutnya. Nah, posisi selanjutnya R0 masih 0, sudah 0. Nah,
pot 1 ini tadi kan hidup, baru setelah ini dia itu akan jadi FF, 0 FFH. Jadi dia itu akan step 1 akan jadi FF. Panggil delay lagi. Nah, seterusnya dia itu akan masuk ke delay lagi dan seterus seperti itu. Seandainya ini kan selesai, berarti 01 jam dia itu masuk ke jam, berarti muter ke utama. Berarti itu akan terjadi looping. Kalau kita run secara langsung seperti ini. Berarti dia dip, kedip, mati hidup seperti ini. Jalan programnya. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau tanya Pak, Ye. itu yang di delay kan ada DCNZ, itu belum paham kok Pak. Oh iya. Arti dari DCNZ itu sama dengan itu seperti kurangi. Pertama kan dia itu adalah instruksi percabangan bersyarat. Jadi dia itu akan mau dibolehkan atau enggak dilanjutkan. Ini saya gambarkan seperti ini. Jadi kalau di JNZ dia itu percabangan bersyarat dengan cara dia itu pertama kali adalah mengurangi dari nilai yang akan dilempar. Jadi ini tadinya pokoknya kalau DCNZ R0 berarti pertama kali R0 kurangi dengan 1. Setelah itu seandainya apakah dia itu sama dengan 0 gitu loh. Jadi ini instruksi ini akan jadi terjemahannya R0 kurangi 1. Ini 1. Terus apakah R0 sudah R0 sama di dalamnya R0 ini datanya itu sama dengan 0 gitu. Karena R0 kan berarti kan dia itu memorinya. Apakah R0 sama dengan 0? Kalau belum, kalau bukan 0, kalau belum 0, maka ulangi sesuai dengan label. Ulangi labelnya ini. Mau kemana dia? Label. Mau kemana dia? Berarti ulangi label. Tapi kalau sudah 0, dia itu lanjutkan di bawah saya. Lanjutkan program di bawahnya. Berarti lanjutkan di bawahnya, berarti di bawahnya DCNZ ini. Jadi kalau belum 0, berarti dia itu akan di sini terus muter. Tapi kalau sudah 0, dia itu akan melanjutkan ke bawahnya. Itu. Jadi kalau di sini seperti ini kejadian, misal kita pakai tunda ini aja. Berarti tunda memakai bukan delay, berarti pakai tunda. Tunda, terus ini juga oke. Itu tunda. Kita mulai simulasi lagi. Bahwa di sini sudah step by step tunda, dia itu masuk ke manggil ke tunda. Nah, di sini mulai tunda itu akan mengisi R0 dengan 10. Setelah itu maaf salah pencet. Reset lagi aja. Tunda masuk ke tunda, R0 diisi dengan 10. Setelah itu DCNZ R0 tunda 1, berarti dia itu apakah R0 dikurangi 1, apakah dia sudah 0? Kalau belum, maka dia itu kembalilah lagi ke tunda 1. Ini kan tunda 1 label. Kalau sudah 0, berarti dia itu akan menjalankan ke read. Ini. Jadi kalau di sini saya step by step, 0 mulai 9, dia mengurangi 1, mengurangi jadi 8, di sini 9, soalnya dia itu muter di sini 10, 6, 5, 4, di si R0-nya ini 3, 2, 1, sudah 0, kalau 0
berarti dia akan menjalankan ke bawahnya, yang di bawahnya. Klik. Nah, itu akan jadi yang dieksekusi read. Read berarti selesaikan, ini sudah selesai subroutine ini, maka dia itu kembali lagi. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau enggak, ini tolong dibikin programnya seperti ini. Saya tanya Pak, Oke, monggo. untuk tadi sore kan kita prakteknya kan itu yang setelah call itu kan pakai SJMP. Nah Iya, sekarang yang untuk loopingnya loh, iya, sekarang kan pakainya JMP. Nah iya. itu sama aja apa gimana Pak? Oke. Secara kalau kita berhubungan perbedaan antara SJMP dengan JMP itu sebenarnya di posisi nanti dia lompatnya berapa bit gitu. Ada syarat-syaratnya. Kalau JMP dia posisinya akan jam, tapi dia itu syaratnya saya lupa, dia itu sekitar 128 baris program. Nah, kalau SJMP itu juga lebih banyak lagi. Jadi mungkin sampai 250 programnya. Jadi intinya itu sama saja untuk melompat selama program kita tidak sampai ratusan baris. Tapi kalau kita programnya nanti ratusan baris, kita harus memperhatikan dari SJMP dengan JMP. Nanti kita juga ada di sini sebenarnya call. Call ini kan ada dia memanggil. Sebenarnya ada L call, ada A call, terus dia itu ada long call. Itu nanti kalau kita programnya sampai ratusan sudah, baru kita memperhatikan. Karena ini karena program kita hanya di bawah 50 baris, ya kita abaikan dulu persyaratan itu. Gitu. Perbedaannya di situ. Dan ini juga nanti ada JNZ, ada biasanya itu perbedaannya ada di depan-depannya ACOL, ALCOL dan lain-lainnya. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba ini dipraktekkan, ini tolong ditulis. Kalau sudah, nanti hasil dari konversi program ini nanti kita simulasikan ke Proteus. Monggo ditulis dulu biar apa? Untuk bisa melanjutkan ke simulasi Proteusnya. Mungkin maaf kalau bisa ini apa? Videonya dinyalakan semua biar saya tahu kalau udah selesai atau belum atau masih bingung, jadi saya nggak kayak ngomong sendirian gitu. Enggak, kalau biar khusus praktek aja, kalau ibaratnya kalau nanti teori sih nggak masalah. Jadi ini untuk praktek ini tolong ini ditulis segini, kalau sudah selesai nanti bilang saja. Setelah ini kita masuk ke Proteusnya. Yes, Pak. Oke. Monggo kalau yang itu videonya dihidupkan. Pak, ternyata copy paste juga mengaruh ke pointer ya. Tadi saya yang pertama kan kopas. J. Itu pointernya nggak nyala yang tadi saya tanyakan itu. Enggak ngaruh sebenarnya, enggak pengaruh. Oh, nggak ngaruh. Iya, enggak pengaruh. Tapi tadi itu. Mungkin mungkin ada apa ini yang enggak persis mungkin. Ada mungkin kadang-kadang kalau kita tulis saja titik di sini itu sudah error atau nanti udah beda lagi. Jadi pasti mungkin sama persis harusnya. Itu. Monggo ini ditulis dulu, setelah itu dikompil,
baru nanti kalau sudah dapat heksa baru masuk ke proteus. Bentar. Sudah semua? Belum. Ye, monggo santai saja. Tapi kelihatan jelas toh ketikannya. Kelihatan, Pak. Perlu di zoom. Nggak tahu zoomnya ini di mana. Oh. Untuk memperkecilnya sih gimana ya Pak ya? Memperkecil apa? Itu yang apa? Yang kotak-kotak itu buat kerja yang tulisan itu move call. Itu kan kelihatan kecil. Hmm. Kalau punya saya gede Oh, banget ya. angkanya. Heeh. Aduh, nggak tahu. Mungkin di cara membesarkannya nggak tahu ya gimana. Mungkin saya copy aja di notepad. Nah, ini kayaknya kalau di notepad agak mendingan. Font 20. Oke, ini paling kelihatan.
Sudah? Sampun. Oke. Sudah bisa dikompil? Sudah. Kalau berarti nggak ada error ya? Nggak ada. Aman. Aman. Oke. Kan tadi ini sudah bisa dikompil. Dia posisinya tadi disimpan di mana? Di folder mana? Jadi kalau saya kan tak bikin di folder ini. Jadi saya bikin di folder C, saya simpan di sana. Terus tadi programnya tak bikin nama flip-flop. Tuh. Misal contohnya ini saja, saya hapus saja. Saya tak save ulang. Oke, di sini kan saya simpan di C dan program ini jadi file ASM. Nah, oke, file ASM. Jadi kalau saya compile nanti sudah akan mendapatkan file hexa. Kita compile di sini nanti filenya sudah dapat file hexa dan biner. Bentuk dari konversi program ke file hexa nanti bentuknya akan seperti ini. Hanya angka-angka seperti ini, angka-angka hexa. Mungkin tidak bisa dimengerti buat kita. Susah. Kalau binernya dia itu malah seperti ini. Jadi nanti yang digunakan adalah file hexa. Nah, file hexa ini yang buat simulasi ke Proteus. Itu. Oke. Kalau sudah dapat file hexanya semua, kalau sudah belum? Sudah dapat file hexa? Sudah ada file hexanya? Masih bingung? Kalau bingung, coba di save as aja lagi, save as. Nanti dia itu disimpan di mana? Misal my dokumen juga bisa, terserah. Kalau my dokumen, oke, simpan di my dokumen. Tersimpan, berarti kan sudah tersimpan di my dokumen. Dicoba nanti, my dokumen. Formatnya jadi hex file ya Pak? Iya, Itunya. jadi hex file. Itu nanti yang kita gunakan di simulatornya. Oke. Kalau sudah ada file hexanya, kita buka Proteusnya. Sudah semua? Iya, sampun, Pak. Oke. Sudah file hexanya kita sudah dapat. Oke, ini program kalau kita mau download ke microcontrol, ini sudah siap, sudah bisa. Nah, karena kita nggak ada hardware-nya, microcontrol-nya, kita bisa simulasikan dengan Proteus. Monggo dibuka Proteus-nya. Ini tampilan Proteus. Jadi Proteus ini bisa untuk mensimulasikan simulasi sebuah program, bisa dia itu menggambar rangkaian, terus dia itu bisa juga untuk membuat VCP dan 3 dimensinya, grabber dan file-filenya nanti bisa diekspor ke mesin-mesin robotik gitu. Jadi kalau dengan pakai Proteus ini kita bisa banyak yang bisa dilakukan. Tapi kalau sekarang ini kita hanya akan mensimulasikan saja. Jadi kalau sudah tertampil seperti ini, kita new saja, new. Kita bikin projectnya namanya terserah apa projectnya ini apa, misal flip project, kita simpan di mana, path-nya itu di mana nanti saya tak letakkan di C, program tak bikin di sini, select. Oke. Udah semua seperti ini? Bentar, Pak. Ngene aku apa ya? Putus-putus. Bentar, Pak. Oke. Dibuka dulu sampai di new project ini.
Pare kan wis lokasi pare. Oke semua? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, new project sudah, terus dinamakan projectnya apa, tempatnya di mana, petnya, terus di next. Nah ini kita mau bikin seperti bikin karena simulasi, berarti kita menggambar rangkaiannya. Berarti kita create schematic from selected template. Jadi default saja kertasnya, pilih itu, terus di next. Karena kita nggak bikin VCB, do not create VCB layout. Jadi tanpa kita bikin VCB, berarti di next. Terus no firmware. Sebenarnya ini ada firmware-nya, create firmware-nya itu pakai, create firmware project. Karena kita sebenarnya nggak mengcompile, tapi nggak apa-apa kita bikin yang pilih yang create firmware project 8051 karena kita bikinnya 8051. Oke. Setelah itu compilernya sebenarnya ini compiler seperti ASM51 dan 0H, tapi di sini sudah terpaket ada di dalamnya sudah ada. Makanya pilih create, next, oke, terus finish. Nah, sebentar, aduh, oh ini source code. Oke. Nanti tampilan awal akan jadi seperti ini. Sudah sampai sini? Oke. Saya tunggu sampai sini dulu. Soalnya nanti menunya terlalu banyak. Kalau sudah, kita kan ini halaman buat simulasinya, buat merangkai rangkaiannya. Nah, karena kita mau mensimulasikan AT89C51, ini komponennya ada, kita klik di P. P ini seperti komponennya nanti. P ini diklik, nah di sini ada daftar-daftar komponen elektronik. Nah, kita tulis saja AT8 pencarian AT89C51. Nah, di sini ada daftar C51. Ada mikrokontrol AT89C51. Kalau sudah kita klik OK. Oke. Nah, kita letakkan di bebas di sini. Nah, setelah kita sudah letakkan di sini, yang kita perlukan kan kalau kemarin untuk bisa menjalankan mikrokontrol kita harus ada sistem minimum seperti di kristal dan reset. Seperti di pertemuan 3 ada kristal dan reset rangkaian-rangkaian elektronik. Tapi kalau di simulasi ini di Proteus itu enggak
bikin sistem minimum nggak apa-apa. Jadi dia sudah berjalan otomatis bahwa kristalnya sudah segini, resetnya pasti sudah terjadi reset. Jadi yang perlu kita butuhkan adalah sebuah, tadi kan kita bikin flip-flop, berarti flip-flopnya itu pakai LED. Untuk komponen LED kita klik juga P lagi, P, dan kita ketik LED LED, kita cari namanya LED di sini. Nah, di sini ada berbagai jenisnya. Mungkin yang ini ada warnanya, terserah bisa milih mana. Untuk bisa disimulasikan biasanya dia ada tulisan aktif animated. Kalau enggak disimulasikan berarti dia itu enggak ada tulisannya animasinya. Kita pilih yang misal warnanya terserah pengen yang mana. Kalau saya pilih yang yellow, kalau sudah kita klik OK. Kita bikin letakkan di sini cuma LED 1. Ini LED 1. Karena kita nanti tadi ada 8 LED, kita bikin 8 LED. Kita klik di sini, klik 1, 2, 3. Kita bikin gini. 4, 5, 6, 7, 8. Ini seperti gambar awal tadi bahwa rangkaiannya akan jadi LED seperti ini, bahwa yang dia menjurus ke bawah ini kita letakkan di potnya masing-masing. Jadi di sini kita hubungkan, kita dengan mengklik bagian sininya ujung, kita arahkan ke pot 1, pot 1, pot 2, pot 1, 1, pot 1, 3, dan seterusnya. Seperti ini dibikin. Oke. Yang bagian atas ini kita gabungkan jadi satu karena dia memerlukan tegangannya. Oke, tegangannya. Nah, ini kita sudah bikin rangkaiannya seperti ini untuk siap untuk disimulasikan. Oke. Monggo silakan gambar dulu seperti ini. Yes. Ada yang bingung? Mohon maaf Pak, Oke. ini tadi cara membuat tampilan 01, 02 gini gimana tadi Pak? 01, 02. Buat ini, Yang bagian mana? yang 01, 02, 03 awal-awalnya gimana Pak? LED ini, yang LED ini. Ya. Yang ini. Oh, Iya. awalnya ini kan LED. LED kita bisa ambil di P, kayak tadi kita ambil mikrokontrolnya. P ini klik. Nah, ini kita ketik LED-nya. LED biasanya di bawah kita cari di LED-nya. Nah, tulisan LED ini. Bisa pakai yang LED warna kuning, merah, hijau, biru. Nah, ini tinggal pilih. Itu.
Setelah itu baru klik OK atau klik 2 kali, klik OK. Tinggal letakkan di mana? Di sini klik lagi, terus klik lagi, nanti akan jadi seperti ini. Tuh. Kalau sudah tersusun, cara-cara menghubungkannya ini dengan mengklik yang paling ujung ini. Ujung nanti dia bentuk akan garis seperti ini. Diarahkan ke pot 1, pot 2, dan seterusnya. Bentar, ini nggak bisa. Oke. Sudah? Atau ada masih yang bingung? Kalau sudah, ini kan LED-nya belum ada tegangannya, belum ada baterainya. Ini bisa diambil dengan mengklik ini yang apa? Bentar Pak, belum Pak. Oke, ya siap. Tunggu aja, saya tunggu. Coba Pak, cara menghubungkan garisnya sekali lagi Pak. Kok ada yang nggak bisa apa terhubung ya? Anak-anak. Sudah? Oh, ada yang belum.
Sudah, Bang. Oke. Oke, kita lanjut. Ini kan rangkaiannya seperti ini. Ini belum ada satu dayanya ke plus. Seperti gambar yang ini. Tadi rancangan awalnya berarti gambar seperti ini. Dia itu kan memerlukan plus 5 volt. Nah, untuk dapat 5 voltnya ini klik bagian yang ini. Terminal mode. Nah, diklik di bagian terminal mode. Di situ ada power, tulisan power, di select, terus diletakkan di atasnya satu saja. Nah, terus dihubungkan ke bagian ini. Tuh. Sudah? Kalau sudah, kita sudah siap mensimulasikan, tapi belum memasukkan program yang tadi kita bikin ke mikrokontrol ini. Jadi kita cara memasukkannya, kita klik 2 kali di AT89C51 ini, klik 2 kali. Klik 2 kali akan tertampil seperti ini tampilannya, dan program file di sini kita letakkan di mana program kita. Di sini di program file, buka, terus tadi programnya di mana kita cari, terus program tadi saya namakan flip flop, terus open. Kalau sudah oke, tinggal oke. Sudah? Belum, Mbak. Oke. Kalau masih bingung bagian mana? Sudah ya? Kalau sudah, kita tinggal simulasikan dengan run simulasi ini ada di bawah pojok paling bawah. Pojok paling bawah ini ada play, run simulasi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Biasanya kalau di run itu, kalau komputernya kurang itu biasanya langsung ngedrop. Dan bentuknya seperti ini akan jadi berkedip-kedip. Coba saya akali nanti.
Pak, nanti videonya langsung diupload ya, nggih, Pak. Nggih. Kayaknya durasinya lama berarti ya nggak tahu nguploadnya sampai kapan. Mungkin Ngomongin besok. jamnya jambok lalen ya Mas. Iya kok kok. Mandan ketinggalan. Nggih. Oke, kalau itu inilah hasilnya simulasi. Nah, sebenarnya ini kalau komputernya kurang, biasanya langsung ngedrop nggak jalan. Jadi dia itu nggak stabil, nggak kedip-kedipnya nggak stabil. Jadi ini hanya perkiraan saja. Tapi kalau pengen stabil biasanya pakai LED satu saja itu satu saja. Misal semuanya dihapus, misal ini tak hapus, memakai cuma satu LED itu bisa. Biasanya lebih enteng. Oh sama saja beratnya. Berarti kalau kedipnya cepet itu tandanya terlalu berat apa gimana? Enggak, kalau nggak stabil biasanya itu. Kalau nggak stabil biasanya udah berat banget. Di bawahnya itu kan kalau di play di sini kan animasi load CPU-nya berapa persen? Kelihatan di sini di tempat saya ini 65% nih. Di tempat saya nggak ada sih. Ada. Ada. Beda berarti, Mas. Orang Miki anu kayak kursornya nang jaba dadi orang tulisannya. Nah ini. 63%. Oh ya. Nanti masih kuat lah. Oke, ini hasil tadi programnya. Kalau kita mau memodifikasi, ya tadi nanti masuk ke program lagi, nanti kayak tadi stepnya. Berarti kayak semisal yang tulisan-tulisan selamat datang juga kayak gini bikinnya, Pak. Nah iya ya, selamat datang kayak running tag itu ya. Ya. Running tag. Ya kalau memakai microcontrol ini, ya seperti ini cara programnya. Programnya step-stepnya itu seperti tadi. Jadi kalau kita, makanya kalau pengen kita belajar logika otak kita sebenarnya belajarnya di running tag itu. Karena ini kan ini baru kedip-kedipnya bareng semua. Seandainya nanti dibikin animasi, misal di itu berjalan kedip-kedipnya berjalan jalan-jalan seperti bolak-balik terus pingpong. Nah, nanti itulah logikanya nanti bagaimana cara ngakalinya, algoritmanya. Mungkin setelah ini, makanya kalau ini sudah sukses semua, nanti kita bagaimana cara biar LED-nya bisa berjalan gitu. Pokoknya ini baru simulasi, tapi simulasi ini sebenarnya kalau mau dipraktekkan itu sangat manfaatnya banyak sebenarnya. Seandainya kita punya sebuah sistem aja, cuma buat cerita aja sih. Jadi sebuah sistem itu ada sebuah sistem ini dengan mikrokontrol. Dia pengen mengendalikan sebuah lampu saja. Lampu itu dia itu akan terhubung dengan lampu ini. Ya ini kan cuma mengendalikannya seperti tadi LED, dia itu cuma 1 dan 0. Dia itu sudah keluarkan 1 dan 0. Seandainya dia itu langsung nanti terhubung dengan lampu, berarti sudah bisa mengendalikan. Ini juga bisa untuk mengendalikan seandainya dia nanti terhubung dengan yang namanya motor stepper. Motor stepper itu kayak buat yang di CNC atau robot-robot itu rata-rata pakai motor stepper. Nah, stepper ini juga dengan seperti LED itu tadi. Dia itu cara bergeraknya kan presisi.
Jadi di sudut mana, di mana. Kalau motor DC kan dia sekali run, dia itu diam, dia itu nggak bisa sudutnya di mana. Tapi kalau stepper dia bisa. Makanya dengan pakai simulasinya dengan LED. Itu juga seandainya kita mau memprogram running tag, ini juga simulasinya cuma pakai LED. Itu. Jadi hanya sekedar dengan LED, tapi nanti dia itu kalau aplikasinya bisa banyak banget. Itu. Memang sih sederhana, cuma kedip-kedip atau bagaimana gitu. Tapi ya itu fungsinya bisa banyak. Pak, itu tanda panahnya sih gimana buatnya, Pak? Nah, powernya ya. Oke, powernya Iya, tadi Pak. ini kan buat power tanda panahnya ini ya. Tanda panah ini diambil dari klik yang bagian ini, apa terminal mode Oh, samping terminal ini. mode. G, Terminal mode nanti ada power, G. power klik terus baru klik yang ke sini. Terus dihubungkan. Karena kalau nggak ada powernya, kalau kita play ya nggak ada ininya, apa nggak nyala. Tapi kita bisa tahu logika yang ada di dalamnya ini di setiap pin-pin ini. Ini kan warnanya kalau ini kan kedip-kedip. Oh iya, iya. Nah itu logika-logikanya. Jadi kalau merah itu logikanya tinggi 1, kalau biru dia logikanya 0. Berarti Cara apa nih? logika ini bisa kelihatan. Oh. Jadi masuk ke ini tadi terminal mode, power, terus ke ini tanda panah. Sudah semua? Kalau nanti kita juga di Proteus ini bisa mensimulasikan Arduino. Mungkin nanti di rekayasa perangkat keras juga nanti simulasikan pakai Proteus ini. Oke. Jadi ini simulasinya seandainya kita mau mengedit, kita juga kembali ke MCU 8051 bagian edit ini buat ngedit programnya. Seandainya kita mau ngedit apa-apa, seandainya kita bikin delay-nya lebih lama atau apa, nanti nyalanya bagaimana, itu bisa. Jadi kita mau ngedit misal separuh-separuh, jadi misal separuh dia hidup, separuh dia nyala, misal kita hidupkan dengan cara 0,0,0,0, 1,1,1,1, berarti setengah hidup, setengah nyala. Dan akan seperti itu kebalikannya, hexa dia itu 1,1,1,1,0,0,0,0. Ini biner berarti B, karena biner B. Dan kita compile lagi, setelah compile dapat, kita perbarui, kadang-kadang nggak diperbarui, langsung bisa di run. Nah ini akan kebalikan, bergantian. Itu. Kalau kita ngedit lagi juga seperti itu langkahnya, ngedit, terus langsung di run, bisa gitu prosesnya. Coba sekali lagi, Pak. Yang apa? Ngedit. Tadi.
Oke. Oke, kalau kita sudah run di Proteus sudah jadi seperti itu rangkaian, kita mau merubahnya. Berarti kita masuk ke 8051 yang buat editing tadi, edit program. Kunci. Kita program mau buat gantiannya seperti apa. Misal tadi kan di sini 00H. Kita ganti jadi 000000111111 berarti 448. Oke. 8 karena ini Billner Oke. ini harus pakai B. Dengan melihat seperti ini sebenarnya kita tahu bahwa oh nanti lampu yang lampu nomor 1, nomor 2 nanti hidup apa mati. Karena mudah untuk diketahui karena dia itu bilangan formatnya biner. Jadi yang bawah itu pot 1.0, yang paling ujung nanti pot 1.7. Nah, kebalikan misal dibalik seperti ini, kalau sudah diedit kita langsung compile, kita kembali ke Proteus lagi, langsung di run itu sudah Otomatis. mengikuti. Ya, mengikuti. Oh iya. Pak, punya saya belum nyala kok Pak, lampunya Pak. Belum nyala. Tapi kalau di run di samping-samping ini sudah ada logika-logika yang beda-beda belum? Belum sih Pak. Lain, Mas. Oh, diklik ini simulasi belum? Sudah belum? Udah, tapi nggak nyala kok tadi kok. Anu apanya itu powernya itu nggak bisa dipanjangin apa ya Pak? Di powernya Oh, masih belum biasa. terhubung. Dihubungkan dulu. Caranya. Ini kan ini taruh sini atas, misal taruh Iya. atas. Ini ujung ini klik ya ke bawah ini. Klik Oh. gitu. Panjang pendeknya beda. Ini tak coba Pak dulu Pak. Oke. Panjang pendeknya nggak ngaruh. Sudah bisa berjalan semua ya? Pak, itu berarti antara move yang pertama dan move yang kedua harus kebalikannya, Pak. Enggak. Ini kalau move yang pertama dan keduanya ini terserah jenengan mau dianimasikan seperti apa. Gitu. Jadi tidak harus kebalikannya, semua mau acak juga bisa. Seperti ini 0 0 0 misal seperti ini bisa terserah. Jadi kan posisi pot 1 kan mau menghidupkan atau mematikan. Setelah itu mau tetap dimatikan berarti kan dia itu tetap dinolkan. Disatukan. Kalau pengen hidup berarti dinolkan. Jadi ini bebas cara ngisinya.
Kalau sudah bisa berjalan semua, nanti bisa coba-coba sendiri atau dimodifikasi aja nggak apa-apa. Kalau bisa, kalau enggak kayaknya cari-cari referensi program-program assembler untuk MCS 51 juga, untuk LED juga kayaknya banyak. Nanti bisa dicoba-coba biar lebih memahami. Nah, mungkin ini kayaknya cukup belum prakteknya. Ada yang masih belum nyala? Sebelum Ini saya saya akhiri. belum, Pak. Mohon Belum maaf, nyala, Pak. Pak. Oh, belum nyala. Mohon maaf, Pak. Oke. Untuk memasukkan codingan heksanya tadi bagaimana? Memasukkan codingnya, kita klik di mikrokontrolnya, klik 2 kali, terus di sini ada program file, filenya mau apa, mau yang dimasukkan ke dalamnya itu apa, buka, terus kita cari file heksanya. Kalau sudah dapat file heksa, open, oke, ya sudah, kita tinggal run. Dicoba-coba dulu saja. Nanti sampai jam 22 juga nggak apa-apa kalau betah. Oke, hari ini kayaknya sudah cukup. Nanti bisa dipraktekkan sendiri-sendiri. Kalau yang sudah berhasil, ya kalau yang belum nanti tanya yang sudah berhasil aja. Paling kalau sering-sering mencoba kayaknya ya nanti mudah untuk memahaminya. Oke, untuk kali ini sampai di sini, sampai ke simulasi. Mungkin untuk pertemuan minggu depan masih ada satu pertemuan lagi sebelum UTS. Nanti kita juga masih praktek. Kayaknya nanti kalau bahasa rakitan ini nanti prakteknya di sini terus di Proteus sama MCU itu. Mungkin besok kita akan bahasnya mengenai percabangan. Kalau nggak percabangan sambil
simulasi ke 7 segmen. Karena 7 segmen nanti cara mengeluarkan datanya bagaimana, nanti counting down atau counting up itu nanti besok kita bahas di pertemuan minggu depan. Itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Nanti kalau misal masih bingung bisa lewat grup atau WA. Jangan lupa Pak di-share Pak. Ya, nanti videonya saya share di YouTube. Tapi ya tadi yang flowchart-nya nggak kesimpan. Jadi Iya, ya nggak apa-apa. besok kalau kita bikin program pasti akan ke sana lagi itu. Soalnya kalau saya bikin program itu mesti ke algoritma dulu, kalau sudah pasti baru ke sana sih, tidak langsung ke program. Jadi mesti ke flowchart-nya dulu. Itu. Oke, untuk hari ini kita cukup sampai sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.